Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara mawasku yang saya muliakan, wabil khusus Sohibul Bait, Bapak Ahmad Hamdi bin Haji Ngarib ya Pak, jangan putaran kasih Ngarib Pak Putu. Abu Sairi, Haji Abu Sairi, kayak itu udah kakak haji loh. Kita sudun. Mur Pak Hamdi urung ya. Harus daftar ya Pak Hamdi. Alhamdulillah. Mau ada orang mau seket. Ya amal batu. Bapak Ibu ingkang kawula tresnani melihat perkembangan akhir-akhir niki nggih. Niki kula panjenengan mungkin wonten sing mireng kabar lah terkait rencang-rencang kita sing wonten hubungane kali Panwas kecamatan niki sawu gadah hal ingkang kirang sketsa terus niku nggih muga kita sareng-sareng ndongaaken nggih. Ndongaaken yang penting yang harus kita jaga dalam dalam pergaulan di Mawasku ini tidak menjadi bumerang atau menjadi alasan untuk adanya masalah itu seperti itu. Jadi Mawasku ini ya kita jadikan sebagai semacam tumpuan untuk membuka atau mengudari masalah yang terjadi pada kehidupan kita. Karena di Mawasku ini kan kita ya di samping menempa ilmu, mencari informasi, juga untuk saling menjaga, intinya kan seperti itu. Saya kira masalah yang terjadi dengan teman-teman kita mungkin sudah banyak yang mendengar nih. Itu bukan karena Mawasku, tapi memang sudah dialami dari kehidupan sebelum bergabung dengan Mawasku itu seperti itu. Jadi nyuwun sewu Mbak ya, ini memang saya lagi curhat tapi ora baper teh. Curhat dewek yo. Artinya di Mawasku kita betul-betul diniati untuk menyambung paseduluran terus niku nggih Pak Guru nggih. Jadi insyaallah sampai saat ini tidak ada indikasi-indikasi Mawasku itu menjadi media untuk untuk bukan menjadi media untuk menjadi media atau alat untuk semacam ya membangun skandal atau apa itu tidak lah, intinya seperti itu. Jadi ya bahasanya mantap keren, bahasa intelijen lah itu. Jadi intinya ya kalau saya lihat perkembangan begitu. Dan di Mawasku juga banyak orang-orang sepuh lah seperti Pak Hamdi, Pak Marino, terus Pak Kholil, Pak Kuswanto, Pak Untung. Ini saya kira menjadi keberuntungan bagi kita yang muda-muda masih kemungkinan puber ya Pak RT. Untuk berkaca lah dari mereka. Seperti apa sih orang-orang yang hidup tenangnya, yang hidupnya tenang seperti mereka. Paling tidak langkah yang mereka contohkan kepada kita betul-betul langkah yang sudah menapak ke bumi tanpa ragu, itu seperti itu. Kalau kita kadang ya wong masih muda melayang-layang kepenginnya si mabur si apa ya gitu. Wong namanya anak muda itu begitu. Dialog sedikit ya mumbul gitu. Makanya kalau dalam konsep agama itu kunci kesuksesan hidup itu sebenarnya tidak muluk-muluk lah.
dalam versi kitabnya ulama ahli tasawuf. Ulama ahli tasawuf itu ya ulama yang sudah bersih hatinya gitulah. Jadi kunci kehidupan agar kita sukses dan bahagia itu ya ada 3. Yang pertama, kita harus menekankan perilaku yang namanya as-sofa. As-sofa itu jadi kita berusaha, bukan sofan ya. Nantinya ke sofan, tapi ini bukan sofan. Jadi as-sofa itu kita berusaha setiap hari untuk membersihkan kerikil-kerikil kotoran yang ada di hati kita lah, sedikit demi sedikit. Tidak mungkin orang langsung sing mau naik min terus jadi plus, itu jarang. Ya harus dilatih sedikit demi sedikit. Berusaha membersihkan hati kita untuk apa? Untuk selalu dalam konsep ketuhanan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti itu. Dalam hal apapun termasuk silaturahim seperti ini. Tadi saya itu agak ini Pak Marin, agak apa ya? Agak down. Nangani golek Pak Hamdi nyung iki mandan down ya gitu. Tapi jenengan rawuhnya langsung jegirat seneng ya. Iya, dia salah satunya. Karena lama tidak bertemu ya, Mbak Kening. Iya. Dengan Pak Marin. Mungkin penghalangnya yang itu ya. Jadi maksudnya ketemu dengan Pak Marin ya gitu loh. Ya bulan-bulanan saya ngawin sekadar. Eh, Makanya siapa ngawin sekadar? Kalau saya sendiri nggak problem sebenarnya. Yang penting jangan sampai ke yang lain lah, itu seperti itu. Jadi usaha kita membersihkan hati lah dengan teman kita ya. Kita berteman flur, murni berteman, tidak mengambil keuntungan, tidak mengambil manfaat dan lain-lain. Apalagi minteri, menipu, naudzubillah min. Dah. Jadi ini dijadikan pirang menit, Bro. 5. Atau nih pegat teman lu. Jadi begitulah. Terus yang kedua itu ada kalimat yang diambil itu al-wafa, itu seperti itu. Dalam hidup kita harus memegang erat yang namanya janji lah. Jadi hidup itu ya kita ya harus al-wafa'u bil mahdi, berusaha selalu untuk menepati janji. Janji ya macam-macam, semisal konsensus atau kesepakatan yang dibuat di Mawasku, kesepakatan yang dibuat antara suami dan istri, itu salah satunya. Jadi memang sangat menyeluruh. Biar apa? Biar menjadi misakon huli, itu ikatan yang kuat, ikatan yang bukan hanya tidak punya arah, visi, misi dan tujuan, tidak, tapi ikatan yang betul-betul nanti mengarah kepada kemaslahatan. Minimal kemaslahatan agar kita terjauhkan dari hal-hal yang negatif. Itu begitu. Jadi yang kedua itu al-wafa, kunci kesuksesan itu. Jadi dimanapun tempat, dimanapun kita berada, dimanapun kita berperan, usahakan kita menjadi orang yang al-wafa'u bil mahdi, selalu menepati janji. Jadi omongannya kalau perilakunya ya pada. Usahakan begitu. Nah ini mau beri bang. Angin. Ya latihan bang, ini aja putus asa jangan. Dan yang terakhir 3 memang 3 saja, jangan banyak-banyak. Yang terakhir itu kalau menurut para ulama itu al-jafa. Al-jafa kita ya tidak kalap kalau kita dipuji, tidak runtuh, tidak down kalau kita dicaci maki, itu begitu. Jadi biasa aja lah. Mungkin orang yang mencaci kita, yang menuduh kita berskandal misalnya, ini adalah yang sayang sama kita dan mengingatkan dengan cara yang berbeda, kan seperti itu. Betul. Nah, itu begitu. Jadi Tuhan mendatangkan sosok seperti Mbak Kening kepada saya misal itu dalam rangka untuk mengingatkan saya, kan bisa jadi kan begitu. Akhirnya yang jadinya, yang niatnya saya mau jadi tidak, kan seperti itu. Teman-teman tuh. Kalau saya kan selalu menekankan ke teman-teman, ngono senang-senang lari mawasku, monggo, sepenting aja kebelabasan. Jadi harus nembang bareng, joget bareng ya. Terus boleh joget yang nganggo irama sing cukup
Ya apa caranya? Iyalah. Ya menarik untuk bergoyang kayak gitu ya. Ya. Ya kayak gitu loh. Tapi aja bergoyang nang ndi yang kono bae. Kayak iku karepe. Ya oh ya aja ini kan skeptis banget gitu sih. Lah, maksudnya seperti tak sukron kayak aneh ya. Enggak harus gue dari Jadi kalau dipuji tidak Munggul. iya tidak Tidak mundur, terbang. tidak terbang tinggi, dicaci maki ya biasa saja. Namanya hidup seperti itulah. Jadi memang stabil. Kita ini sudah masanya garisnya itu linier, terarah, lurus ya gitu loh. Wong umure wis kapal-kapal karo 40 tahun. Masih weruh. Iya, wedhus diparemi, Bro. Kayak gue loh ya. Kasih nomor. ya Pak Marino. Ini untuk mengingatkan saya khususnya, syukur bahwa ada yang manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Jadi kita berusaha pertama membersihkan hati kita dalam perjalanan kita menuju Tuhan, menuju Allah. Yang kedua, kita selalu berusaha menjadi orang yang menepati janji. Dan yang ketiga, jangan suka dipuji dan jangan takut kalau dicaci maki. Itulah kehidupan gitu loh. Biar kontrol kita nanti, biar spiritualitas kita itu menjadi stabil. Dheweke ya wis tua ya wong naring wis ditake Pak Guru, Pak BPD, calon lurah Selawase. Calon dari gue. Juga apa ini ya menjadi motivasi kita untuk selalu berbuat yang bermanfaat untuk orang lain. Allahumma Amin. itu nanti ada titipan waliman dari Pak Carik Arjutowo. Jadi ini saya bukan sangat terlalu untuk minta doanya kepada jangan semua. Besok akan ngitani putrane tanggal 13 Maret. Nggih. Terus monggo mangke gedhok tular nggih kaliyan sangan-sange kados niku sing boten sami rawuh. Lan mugi-mugi mangke saged silaturahmi malih wonten ing dalem Pak Carik tanggal 13. Nah kangge tanggal salajengipun mangke dibahas monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.